Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada para mahasiswa semua yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, ya. Muhammad Syahrur ini merupakan seorang pemikir muslim berkebangsaan Damaskus, Suriah, ya. Dia merupakan seorang teknisi, dia merupakan saintis, ya. Dia seorang insinyur, sehingga logika yang dibangun adalah logika positivistik. Jadi semuanya harus terukur, ada rumus-rumusan. Nah, karena semuanya logika yang terukur itu logika yang dibangun adalah ada keterukuran, maka dalam persoalan agama pun menurut dia, Muhammad Syahrur, itu harus ada yang terukur. Jadi agama itu ada rumusnya, tidak semata-mata agama itu sangat tentatif. Jadi menurut dia itu agama bisa terukur menggunakan rumus-rumus tertentu. Dalam hal ini dia kemudian mencoba untuk melihat Al-Quran sebagai sumber utama Islam itu sendiri. Dalam pandangannya, di dalam Islam itu ada rumus-rumusan tertentu, ya, ada rumusan tertentu. Jadi terkadang Islam itu menggunakan aturan yang sampai batas atas, batas bawah, dan seterusnya itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu, dan di mana batasan-batasan itulah yang dijadikan oleh Muhammad Syahrur sebagai rumus dalam Islam. Nah, teori yang diperkenalkan oleh Muhammad Syahrur itu nadhariyatul hudud atau limit teori atau teori batas. Jadi menurutnya di dalam Al-Quran itu selalu menjelaskan ada 6 rumusan. Yang pertama itu adalah halatul had al-a'la. Jadi di dalam Al-Quran itu, Al-Quran hanya menyebutkan batas atas. Batas atas. Misalkan dalam kasus pencurian, asyariqu wasyariqatu faqta'u adiyahum. Nah, menurut Syahrur, potong tangan sebagai hukuman bagi mereka yang mencuri itu merupakan batas maksimal, batas atas. Maka apabila ada orang yang kemudian mencuri, kemudian hukumannya lebih rendah dari itu, maka sah-sah saja, karena Al-Quran hanya menyebutkan batas atasnya. Namun sebaliknya, apabila hukumannya lebih tinggi daripada potong tangan, maka bagi Muhammad Syahrur ini sudah sangat tidak humanis, sudah tidak manusiawi. Jadi potong tangan menurut Syahrur itu batas atas. Jadi misalkan hanya dihukum, dihukum sekian tahun, misalkan seperti di Indonesia, menurut Syahrur itu sudah biasa, sudah layak. Karena batas atasnya adalah potong tangan. Karena dalam prinsipnya potong tangan itu menurut Syahrur itu sebagai membuat efek jera. Nah ini. Terus yang kedua, dalam Al-Quran itu juga menyebutkan halatul hudud al-adna. Jadi yang disebutkan adalah batas bawah dari hukuman itu. Ya. Dalam hal ini misalkan Syahrur itu mencontohkan terkait dengan perempuan-perempuan yang dinikahi. Perempuan-perempuan yang dinikahi. Jadi di situ di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu ada ragam perempuan yang boleh dinikahi. Ini adalah batas minimal. Batas minimalnya itu. Jadi mentoknya itu misal ke batas minimal adalah seorang ibu. Berarti ibu memang nggak boleh. Nah, tetapi di atasnya, misalkan kayak seorang saudara sepupu, itu sudah boleh. Saudara kandung nggak boleh, karena saudara kandung disebutkan sebagai batas bawah menurut Muhammad Syahrur ini. Semakin jauh, semakin ke atas maksudnya, maka menurut Syahrur sangat boleh. Nah, karena apa? Dalam urusan ini, pernikahan ini, Al-Quran hanya menyebutkan batas bawah. Jadi yang penting bukan orang-orang ini,
Nah itu, jadi semakin ke atas maka semakin boleh. Jadi yang tidak boleh itu misal ummahat, berarti orang yang selain ummahat boleh. Ya, misalkan siapa, sepupu tadi yang saya sebutkan. Nah itu boleh menurut Muhammad Syahrur. Nah itu batas bawah. Terus yang ketiga itu halatul haddain al-a'la wal adna ma'an. Jadi batas atas dan batas bawah itu menyatu jadi satu. Jadi di sini tidak ada toleransi sama sekali. Terus pokoknya itu memang. Nah, itu terkait dengan apa itu? Contoh dalam surat An-Nisa ayat 11 tentang apa itu? Harta warisan. Menurut Muhammad Syahrur itu dia menyebutkan harta warisan itu cara membaginya itu sudah pasti segitu. Ketika seorang anak laki-laki mendapatkan setengah ya memang setengah itu. Ya, setengah. Ketika ada dia akan berubah. Ya, tapi hukumnya tidak bisa berubah. Jadi misalkan tanpa ada seorang binton atau apa kok laki-laki mendapat setengah, ya, maka dia tidak boleh dikurangi kemudian menjadi seperempat atau tidak. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Muhammad Syahrur sebagai batas atas dan batas bawah itu menyatu. Terus yang keempat itu batas atas garisnya lurus. Jadi hukumnya itu yang disebutkan itu batas minimalnya itu bersejajar. Misalkan ini batas minimal ya. Batas minimal ini. Nah, batas yang tidak disebutkan itu hanya sampai segini. Jadi tidak sampai bawah persis. Nah, jadi kurva terbalik begini tapi tidak menyentuh. Ini dalam kasus apa? Kasus perzinahan. Wala taqrabuz zina. Jadi misalkan zina itu ada di batas ini, maka wala taqrabu itu mentoknya di sini. Ya, jadi tidak boleh melanggar ini. Tidak boleh melanggar titik ini. Jadi karena logika yang dibangun adalah logika seorang arsitek ya, dia kan menggambar begini ya, kurva. Nah, dalam keagamaan zina itu digambarkan garis lurus gini. Nah, sementara larangan yang disebutkan itu tidak sampai menyentuh garis itu, dari semacam kurva. Wala taqrabu zina itu berarti wilayahnya di sini, jadi tidak sampai mentok, tidak nyampe. Nah, itu. Jadi dalam hal ini batas bawahnya tidak sampai menyentuh batas bawah yang aslinya. Nah, tapi batas atasnya titik baliknya maksimal. Terserah, semakin jauh semakin baik. Nah, begitu. Itu kaidah yang ke berapa itu? Keempat. Sementara kaidah yang kelima, halatul had al-a'la li hadil muqarrib duna al-manas bil had abadan. Bahwa sisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan. Nah, kalau tadi batas bawahnya, sekarang kebalikannya, batas bawah atasnya. Jadi begini, dibalik. Iya, ada balik. Nah, kurvanya. Nah, ini yang batas atas tidak sampai menyentuh ke atas. Jadi ini misalkan apa itu? Kalau di sini mencontohkannya itu terkait dengan persentuhan seorang laki-laki dan perempuan tatkala mereka memiliki wudhu. Nah, ini. Jadi sepenting dia boleh melakukan komunikasi atau interaksi, namun tidak sampai menyentuh pada wilayah yang gampangannya apa ya, persentuhan itu. Misalkan sampai madalah, bahkan sampai cipika-cipiki atau apa itu ya nggak boleh. Nah, ini kebalikannya. Terus yang terakhir itu terkait dengan batas maksimal itu positif, tetapi batas minimalnya ini negatif. Ya, halatul had al-a'la mujaban wal hadul adna saliban. Jadi posisi batas atas itu maksimal itu positif, dalam arti sebanyak-banyaknya terserah Anda. Tetapi batas minimalnya negatif. Contohnya apa? Dalam kasus transaksi maliyah, keuangan. Jadi menurut Muhammad Syahrur, batas paling bawah adalah riba. Riba ini justru negatif.
Kan sama-sama proses transfer harta ya dari seseorang kepada seseorang yang lain. Kalau riba semacam itu. Jual beli naik kan sama-sama transfer ya. Terus zakat, terus ada hadiah, itu sama-sama transfer tapi nilainya berbeda. Kalau zakat itu merupakan menurut Syahrul itu lebih rendah daripada sedekah. Kenapa? Karena menurut Syahrul zakat itu adalah sedekah wajib, sedekah yang memang harus dikeluarkan oleh seseorang. Jadi sama-sama melakukan transfer, tapi itu lebih rendah daripada sedekah. Tetapi ada yang mentransfer kekayaan atau mentransfer keuangan kepada orang lain, tapi malah justru nilainya negatif. Apa itu? Riba tadi. Nah ini, jadi batas bawahnya itu negatif menurut Syahrul. Nah, batas atasnya sedekah positif sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak disebutkan, nggak ada batas maksimalnya di sana. Nah, ini teori Muhammad Syahrul dalam melihat ajaran agama. Jadi agama menurut Syahrul itu berdasarkan Al-Quran itu ada rumusannya. Rumusannya ada 6 tadi. Ya, rumusannya itu ada 6 tadi. Yang pertama aku seperti tadi yang disebutkan hanya batas atas, yang kedua disebutkan hanya batas bawah, yang ketiga itu terkait batas atas dan batas bawahnya itu menyatu. Jadi sehingga di sini dalam agama itu tidak bisa diotak-atik. Ya memang aturannya itu ya itu. Ya. Terus yang keempat itu terkait dengan hampir saja yang disebutkan adalah batas bawahnya, akan tetapi batas bawah itu tidak menyentuh pada batasan itu sendiri, namun batas maksimalnya terbuka bebas. Nah yang kelima sebaliknya dari nomor 4. Nah, nomor 4 itu batas bawahnya terbuka bebas ya, sementara batas atasnya tidak sampai menyentuh itu. Nah, terus yang keenam itu batas bawah justru bernilai negatif, sementara batas atas justru bernilai positif. Nah itu. Nah ini rumusan dalam agama yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrul. Jadi nanti ada beberapa kasus yang lain misalkan. Nah, itu nanti juga bisa diterapkan teori ini. Nah seperti itu. Nah inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrul. Nanti bisa dibaca dalam bukunya langsung ya. Nanti akan saya share. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.